Halo semua Bapak Ibu guru inovatif di seluruh Indonesia. Selamat datang di Bincang Guru Inovatif. Ini merupakan lanjutan ya Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu bisa mendengarkan guru-guru inovatif di seluruh Indonesia, dan tentu saja kami akan memberikan materi-materi dan juga tentunya dengan topik hari ini yang sangat menarik bagi Bapak Ibu bisa tonton di YouTube kami. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik komen ataupun juga klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi seputar guruinovatif.id baik di media sosial dan juga di YouTube Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa materi atau topik hari ini menarik Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa ketikkan di komen yang nantinya Bapak Ibu bisa memberikan nih insight baru ataupun juga hal-hal atau komenan-komenan seru ya dari YouTube kita begitu. Nah, di sesi hari ini Bapak Ibu semua atau di konten kita kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas nih berkaitan dengan manajemen kepada tenaga pendidik atau manajemen guru di sekolah begitu. Dan tentu saja Bapak Ibu di sini sudah tidak, tentu saja Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi-sesinya Hafex ataupun juga guruinovatif.id sudah tidak asing lagi dengan Hafex Trainer 1 ini. Dan di sini sudah ada di sebelah saya Ibu Yulia Rahmawati. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukan Ibu hari ini apa aja Ibu? Hari ini libur kebetulan, jadi hari ini libur nggak ya? sibuk apa-apa nih. Oke, nah Bu, kalau Ibu kan sekarang jabatan kepala sekolah Ibu ya. Nah, mungkin sekarang kesibukannya mungkin dari minggu ini apa aja sih Bu? Kalau minggu ini banyak ya Mas. Tentunya kalau kita sebagai kepala sekolah kan di sekolah itu sendiri kita harus manage banyak hal ya. Artinya kalau biasanya hari Senin kita cek nih progres pekerjaan guru karyawan per minggu. Kemudian biasanya ada undangan rapat ya, begitu sih Mas. Checking proses pembelajaran, apakah dia berjalan dengan baik atau tidak, baik yang sifatnya intra maupun yang sifatnya ekstrakurikuler. Gitu. Itu kan tadi ngecekin ini ya untuk mingguannya guru-gurunya. Ngecekin murid-murid yang nakal juga nggak Bu? Oh iya dong. Kepala sekolah tuh di sekolah kadang-kadang kita jadi konselor Mas. Backup ini guru BK ya. Guru BK. Karena kadang-kadang tuh ada anak 1-2 yang spesialis nih. Kita bilangnya bukan kita bilang anak nakal ya. Kita bilangnya mereka punya energi lebih yang butuh ya penyalurannya, ada yang bentuknya pas, ada yang enggak gitu ya. Nah, kadang-kadang guru BK kan butuh dukungan. Nah, anak-anak yang energi lebih ini ketika dengan sosok BK saja mereka nggak cukup. Sehingga kepala sekolahnya harus hadir. Nah, mungkin bulan ini dibilang saya banyak nih kegiatan konselor. Jadi hampir tiap minggu saya panggil beberapa anak yang memang punya energi lebih, kemudian saya tanya pendekatan konseling ke mereka, apa yang jadi masalah proses pembelajaran, mungkin juga terkait komunikasi orang tua. Nah, biasanya kalau saya sudah panggil siswa konseling khusus gitu bersama dengan BK, besoknya saya panggil orang tuanya biar match gitu. Jadi selain jadi pemimpin sekolah Ibu ya, tapi juga jadi pengayom ya, baik untuk murid-muridnya gitu. Betul. Nah Bu, sebelum Ibu menjadi kepala sekolah kan tentu saja Ibu menjadi guru ya. Dan sebelum menjadi guru mungkin Ibu pernah jadi berasa di masa-masa muda, walaupun masih muda Bu ya. Muda banget. Muda ya. ya. Ini kita flashback dulu Bu. Nah, Ibu dulu waktu ketika mungkin waktu remaja, apa sih Ibu yang Ibu pikirkan dan kenapa Ibu memutuskan untuk menjadi guru gitu? Panjang sih Mas ceritanya. Kalau dulu awalnya memang sebetulnya menjadi guru itu karena saya senang bantu. Ketika di SMA saya senang bantu guru-guru itu memahamkan teman. Jadi ketika misalnya ada guru yang tidak hadir tuh biasanya saya suka ya dalam tanda kutip pura-pura gantiin gitu. Jadi nanti ngajarin teman. Nah, terus kemudian melihat potensi oleh guru saya disarankan masuk ke pendidikan di UNY gitu. Nah, terus menjalani proses, ternyata juga orang tuanya sangat mendukung, orang tua saya maksudnya. Bapak terutama waktu itu, beliau ingin sekali ada anaknya yang menjadi guru. Nah,
lulus 2008, kemudian saya masuk di salah satu sekolah yang sekarang juga saya menjadi diamanai kepala di situ. Kalau saya ingat awal mula sekolah itu kayak sekolah Laskar Pelangi, Mas. Oke. Jadi ketika saya masuk, saya sempat awal-awal ragu, ya apa enggak nih mau ke sekolah ini, karena sekolahnya kecil, kemudian siswanya tidak banyak. Namun suatu waktu ada momen yang ternyata menyadarkan saya bahwa ternyata ketika kita menjadi guru itu bukan masalah apakah sekolahnya itu gede, sekolahnya bagus atau tidak, tapi kehadiran kita yang ternyata sangat dibutuhkan mereka, itu yang lebih penting. Menjadi influence ya? Iya, betul. Karena saya pernah ketemu satu siswa yang Masya Allah ya, artinya secara ekonomi mereka tidak punya sekali, sehingga ketika saya pernah satu waktu menegur anak, celananya robek gitu ya. Nak, besok celananya dibenerin dong. Nggih, Bu, gitu. Dia bilang jawab seperti itu. Besoknya dia hadir ke saya. Bu, celananya sudah dibenerin. Tapi ternyata dia benerin celananya tuh jahitnya nggak pakai benang, Mas. Oh, pakainya apa, Bu? Pakai raffia. Raffia, luar biasa. Saking dia nggak punya. Jadi saya lihat tuh celananya, loh, kok kamu jahitnya pakai raffia, Nak? Nggih, Bu, karena saya nggak punya uang. Nah, di situ saya sadar, oh, berarti sebetulnya saya di sini bukan hanya sebagai guru untuk mendidik, tapi saya sebagai orang tua yang sebetulnya juga dibutuhkan oleh mereka. Jadi meski waktu itu kalau saya ingat dengan gaji yang masih di angka di bawah 100.000, waktu itu tahun 2008 saya per bulan digaji 80.000, Mas. 80.000 itu sebulan ya. Sebulan itu dengan saya berangkat pulang balik ke sekolah, zaman dulu masih dengan bis. Gitu, dengan kondisi anak-anaknya yang luar biasa, mereka broken home. Bahkan saya sempat difitnah sama salah satu anak yang, karena saya seneng hobinya tuh konseling. Jadi ketika ada anak bermasalah saya dekati. Nah, mungkin dia tidak terima dengan pendekatan saya, lalu dia sempat memfitnah bahwa saya PSK, orang tua saya juga dalam artian seperti itu. Tapi itu tidak mematahkan semangat. Karena ternyata masih banyak anak yang tadi saya bilang, mereka nggak punya, tapi mereka butuh sosok untuk bisa ngajari. Karena saya sempat berpikir, kalau sampai saya tidak bertahan di sekolah ini, maka apa masih mungkin ada guru yang mau berjuang dengan kondisi seperti itu, dengan gaji yang waktu itu hanya 80.000. Gitu. Akhirnya, ya saya menikmati profesi guru bukan dalam tanda nominasi gaji gitu ya, atau rezeki. Cuma saya menikmatinya sebagai sebuah proses pengabdian. Sebagai gitu. Ini ya, Bu ya. Panggilan hati lah. Panggilan hati, sifat manusiawi kita keluar gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, tadi Ibu udah cerita panjang, dan itu berarti mungkin dari gaji Ibu 80.000 dengan juga mungkin sekolah yang mungkin masih terbelakang begitu waktu ya. Waktu itu ya. Nah, itu ketika Ibu pertama kali menjadi ini ya, Bu, guru profesional ya saya namanya gitu. Nah, berarti kalau selama ini Ibu udah berapa tahun nih, Bu, jadi guru? Dari 2008, berarti 2008. Sampai dengan hari ini kurang lebih 15 ya. 15 tahun 15 ya. tahun. Luar biasa sekali. Oke, Bu, tadi Ibu juga udah ceritain ya, maksudnya secara masa lalu Ibu menjadi guru gitu kan. Nah, selama menjadi guru nih, Bu. Nah, mungkin tadi udah menjelaskan secara ini ya, apa? Mungkin ada hal-hal yang kurang berkesannya dan lainnya. Nah, kalau hal yang selama Ibu dalam 15 tahun ini yang menurut Ibu berkesan banget, itu apa, Bu? Yang menurut saya sampai hari ini, itu yang sebetulnya saya juga kejar adalah ketika saya bertemu siswa lalu mereka bilang, Bu, saya senang ada Ibu di sini. Bu, saya ingin Ibu selalu hadir di sini. Menurut saya itu sudah jauh lebih dari apapun. Karena dari situ saya merasa bahwa kehadiran saya menjadi manfaat untuk mereka. Gitu. Jadi ketika kemudian mereka terus terang memang semenjak saya jadi kepala sekolah, saya sangat terbuka ke anak-anak, ke guru, karyawan, ke anak-anak. Anak-anak saya bolehkan setiap saat hadir ke ruangan saya, mereka konsultasi, mereka sampaikan keluhan apapun gitu. Dan ketika mereka bilang, Bu, saya senang kalau habis konseling sama Ibu itu rasanya lega. Saya punya orang tua, mereka peluk, mereka sampaikan bahwa mereka nyaman dengan keberadaan saya, itu rasanya sudah lebih dari cukup. Oh, itu yang berkesan banget ya, Ibu ya. Nah, ini kan Ibu udah melewati masa guru ya, dan sekarang menjadi kepala sekolah. Kenapa Ibu
mungkin mau menerima untuk menjadi pemimpin sekolah atau kepala sekolah Ibu? Dan apa sih yang melatar belakangi Ibu bisa menjadi kepala sekolah ini? Kalau latar belakang saya ya Mas, kenapa kemudian saya mau jadi kepala sekolah? Sebetulnya yang pertama adalah karena keinginan saya untuk memperjuangkan kemajuan sekolah. Okay. Jadi memang posisi sekolah kita kan sekarang memang berkembang ya. Artinya saya pengen menjadi punya power, artinya untuk betul-betul merubah kondisi itu. Karena ketika saya tidak menjadi seorang pemimpin, saya mungkin hanya sebagai guru agak sulit ya untuk bisa menggerakkan orang di sekeliling saya. Tapi ketika kemudian saya menjadi kepala sekolah, saya punya power untuk menggerakkan. Artinya saya bisa merangkul teman-teman, yuk sama-sama kita memajukan sekolah. Karena di latar belakangi dengan kondisi yang mungkin salah satunya saya ceritakan tadi, saya ingin sekali bahwa sekolah saya menjadi sekolah yang maju, bahwa anak-anak yang sekolah di situ walaupun mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah, mereka bisa menjadi anak yang sukses dengan berada di sekolah tersebut. Maka saya ingin jadi kepala sekolah. Namun selain itu juga ini dorongan dari teman-teman sih Mas, karena mungkin teman-teman tahu proses bagaimana saya berjuang di sana, sehingga teman-teman mendorong, yuk Bu, Ibu aja yang jadi kepala sekolah, kenapa harus orang lain yang dari luar gitu. Gitu sih Mas. Ada nggak sih Bu, maksudnya step by stepnya untuk menjadi kepala sekolah, dari guru ke kepala sekolah, dan gimana sih Ibu mentransisikan yang posisi Ibu dulunya hanya sebagai guru terus sekarang menjadi kepala sekolah? Gitu. Kalau step by step tentu berbeda ya, apalagi kalau kita bicara antara sekolah negeri dengan sekolah yayasan. Kalau saya kebetulan karena di sekolah swasta, maka stepnya biasanya adalah dari pengajuan sekolah dalam gitu ya, internal sekolah, baru kemudian pengajuan ke cabang, yayasan cabang, baru bisa diproses naik ke daerah gitu. Cuma tentu kalau ketika kita ingin menjadi kepala sekolah, maka paling tidak kita punya dalam tanda kutip pengikut yang memang rela. Artinya mereka yang memang mendorong kita mau untuk kemudian kita menjadi kepala sekolah. Karena ketika kita tidak memiliki pengikut yang rela, pas kita menjadi kepala sekolah itu biasanya akan banyak sekali masalah. Entah nanti yang masa kita cuma sebentar, entah ketika kita menerapkan sebuah sistem dan sebagainya akhirnya tidak didukung begitu. Kalau swasta seperti itu, tapi kalau sekarang negeri sesuai dengan permen yang terbaru, maka syaratnya harus dari seorang guru penggerak. Dari seorang guru penggerak. Dan Ibu sekarang guru penggerak? Kalau saya kebetulan sudah melalui proses diklat kepala sekolah, sehingga tidak perlu guru penggerak. Ibu, ya? Iya, karena saya ketika menjadi kepala sekolah, Permendikbud yang terbaru ini belum diberlakukan. Oh gitu. Berarti ini Permendikbud ini berlaku dari tahun kapan Bu? Kalau dari 2022. Dari 2022 ya Ibu ya? Ya, 2022 sekarang syarat kepala sekolah adalah guru penggerak. Guru penggerak. Ya, makanya jenjang karirnya guru penggerak memang sangat luas. Artinya dia bisa menjadi kepala sekolah, dia bisa menjadi pengawas, dia bisa menjadi pengajar praktek dan sebagainya. Nah, Bu, kalau dulu kepala sekolah saya itu dia selain jadi kepala sekolah Bu ya, dia juga ngajar di kelas. Kalau untuk sekarang kepala sekolah apakah juga mengajar di kelas atau hanya leader saya? Jadi kalau sekarang di permen tadi kan sebenarnya udah permen yang beberapa tahun yang lalu ya, bahwa sekarang kepala sekolah itu hanya manajemen. Oh, hanya manajemen saja. Tidak mengajar. Meskipun dalam kasus tertentu masih ada sekolah yang mohon maaf mungkin dia kekurangan guru sehingga kepala sekolahnya harus ngajar, nah itu diperbolehkan. Tapi itu hanya dalam kasus tertentu ya. Cuma karena secara umum ya kita tidak diwajibkan untuk ngajar. Jadi hanya untuk manajemen, bertugas untuk supervisi, kewirausahaan dan manajerial. Berarti Ibu Ibu jadi kepala sekolah dari tahun kapan Ibu? Dari November 2021. November 2021. Berarti sekarang udah 2 tahun ya Bu? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Udah walau mungkin masih singkat tapi udah dampaknya lumayan nih. Karena kebetulan sebelum saya jadi kepala sekolah 2011 saya sudah menjadi wakil kepala sekolah begitu. Jadi artinya pengalaman saya ketika menjadi wakil kepala sekolah itu memberikan banyak gambaran bagaimana sih seharusnya seorang kepala sekolah itu hadir gitu. Perannya bagaimana begitu. Oh, jadi
udah role-nya itu udah ada di ketika ibu jadi wakil kepala sekolah tadi ya ibu ya. Terus kemudian ibu udah mendapatkan insight baru kan. Betul. Jadi ketika ibu menjadi kepala sekolah udah langsung Iya, sudah tertangkap ngerti nih ya, gitu. udah tercapture. Apalagi keuntungannya kalau kita jadi kepala sekolah di tempat yang memang kita sudah mengabdi lama. Kayak saya kan sudah berada di tempat ini lama gitu ya. Makanya saya sudah kenal nih, ibaratnya kalau orang bilang kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, kan jadi tahu gitu. Oke, Bu, dari tadi kita bahas di ranah dunia pendidikan Ibu. Ya walaupun kita bahasnya dunia pendidikan ya Bu ya, tapi mungkin ketika Ibu menjadi guru atau tenaga pendidik. Nah, selain Ibu menjadi tenaga pendidik nih, mungkin ada nggak sih Bu kegiatan lain Ibu selain menjadi kepala sekolah atau menjadi guru Ibu? Oke. Tentunya saya juga di Guru Inovatif ya, di HAFEX ya sebagai trainer. Artinya itu juga salah satu, sebetulnya itu misi saya juga ya untuk bisa berbagi dengan guru-guru di Indonesia. Namun juga saya masih sampai hari ini aktif untuk menulis buku, kemudian jurnal ilmiah, terlibat dengan beberapa penelitian kependidikan begitu ya. Jadi banyak sih Mas, kalau ketugasan saya selesai, misalnya saya pulang ke rumah tuh biasanya sampai rumah, saya buka laptop, itu sifatnya untuk meningkatkan kompetensi diri ya, betul. Dengan membuat konten, dengan menulis buku begitu ya, atau kemudian analisis penelitian. Oke. Nah, saya ngelihat jadwalnya Ibu padat nih sepertinya ya. Dari kepala sekolah terus pulang juga self improvement dan lain-lainnya gitu kan. Nah, apalagi gimana sih Bu, Ibu mengatur waktu Ibu mungkin dari ketika mungkin dari kepala sekolah terus kemudian nanti di rumah menjadi trainer HAFEX ataupun lain-lainnya gitu. Gimana sih Bu treatmentnya untuk mengatur waktu Ibu seperti itu? Kalau saya biasanya buat skala prioritas sih Mas, intinya itu dulu. Jadi saya ini biasanya kalau kemudian ada beberapa tugas yang memang harus dijalankan secara bersamaan, satu hal yang saya pegang itu jangan sampai ketugasan saya yang saya laksanakan ini mencederai tugasan yang lain. Artinya kalau ketika saya di sekolah posisinya sebagai kepala sekolah, maka porsi waktunya saya luangkan sebagai kepala. Nah, di luar waktu itu ada waktu-waktu luang yang ketugasan saya sebagai kepala sekolah sudah selesai, saya laksanakan tugas yang lain. Misalnya dengan membuat konten, nulis buku, atau kemudian ketika kegiatan bersama dengan Guru Inovatif dan HAFEX, saya sudah memastikan dulu bahwa ketugasan saya sudah beres yang di kepala sekolah. Artinya ketika saya meninggalkan sekolah untuk menjalankan tugas dari HAFEX atau kemudian Guru Inovatif, itu sekolah tidak terbengkalai. Bu, kalau di sekolah nih, kita kembali lagi ke sekolah. Pada saat apa Ibu itu merasa sibuk-sibuknya gitu? Apakah pada saat PPDB atau mungkin pada saat mungkin agenda-agenda sekolah lainnya nih Bu? Kalau momen yang paling padat ya jelas ketika PPDB. Ya, itu kalau kita bilang di sekolah kan kayak hajatnya sekolah nih. Betul. Kalau di rumah mungkin hajat gede kan pernikahan begitu ya. Nah, di sekolah tuh hajatnya ya PPDB ini. Jadi momen ketika menjelang PPDB itu biasanya adalah momen-momen yang padat. Karena kita harus promosi, menyusun strategi bagaimana kemudian PPDB-nya ini berhasil gitu. Harus menjalin koneksi dengan beberapa sekolah gitu. Lebih banyak waktunya sih tersitanya ketika PPDB. Iya. Nah, tadi kan juga Ibu bilang waktu PPDB udah menjadi waktu tersibuknya ya untuk di sekolah. Nah, bagaimana Ibu manage terutama untuk Ibu sendiri, terus kemudian kepada tim ataupun juga guru-guru yang ada di sekolahan Ibu supaya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan PPDB itu bisa berjalan beriringan tuh Bu. Itu gimana? Yang kalau saya biasanya ketika waktu-waktu PPDB nih, aktivitas saya di luar ketugasan di sekolah ini agak saya kurangin Mas. Kalau saya begitu. Kemudian ketika terkait dengan
guru karyawan atau kemudian sumber daya yang ada di sekolah, saya bagi tugas dulu. Tupoksinya harus jelas nih. Misalnya dia yang menjadi ketua PPDB, dia yang menjadi sekretaris dan sebagainya, itu tupoksinya jelas. Jadi kita bersama-sama membagi tugas dulu, kita menyampaikan apa sih masing-masing tanggung jawabnya, deadline waktunya, sehingga ketika saya menyampaikan tugas dan deadline waktu, otomatis mereka akan mengerti kapan waktunya mereka harus bekerja untuk sekolah dan kapan mereka meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Tapi saya juga selalu membatasi bahwa ketika saya memberikan ketugasan itu tidak mengurangi waktu untuk guru bersama dengan keluarga, atau mereka mungkin memanjakan diri lah gitu ya. Self awarding lah buat mereka gitu. Jadi saya mengusahakan untuk tidak mengganggu. Jadi biasanya saya bersama teman-teman itu bersepakat. Ketika mereka sudah sampai rumah, kita jarang nih untuk kemudian tiba-tiba saya ada ketugasan mendadak, kerjakan ini dong gitu. Jadi supaya saya tidak memberikan beban lebih ketika mereka harusnya sudah istirahat. Kecuali dalam momen-momen yang sifatnya terpaksa, urgent banget ya, yang memang mungkin ada permintaan dari dinas dan sebagainya, harus segera diselesaikan baru. Jadi yang di sekolah kerjakan di sekolah, yang di rumah juga di rumah. Gitu. Enak banget ya jadi timnya ibu ya. Saya boleh gabung nggak, Bu? saya sering diganggu biasanya kalau malam-malam. Tiba-tiba ada chat yang mau tidur, ada revisi nih. Itu sih Mas, kalau pengalaman di sekolah ya. Kita kan guru itu konsumennya adalah anak ya, manusia. Mereka punya emosi yang ya kita bilang usia-usia SMP kan labil ya. Ketika kemudian guru itu di rumah istirahatnya kurang, kemudian pagi-pagi harus ke sekolah, ketemu siswa yang beraneka macam perilakunya, ulahnya begitu, tuh takutnya jadi stres dan itu nanti berpengaruh ke pembelajaran sih Mas. Jadi saya menghindari untuk ketika mereka sudah sampai rumah ya biarkan mereka istirahat. Gitu. Bu. Nah ini mungkin 2 pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Ibu pernah nggak sih Bu kayak merasa kalau bahasa kita tuh kayak burn out ya, kayak stres gitu, itu Ibu pernah nggak sih melakukan itu? Pernah Mas, pernah ya. Pastilah. Dan treatment apa yang agar burn out-nya itu udah cukup di mungkin beberapa menit, beberapa jam gitu, itu gimana Bu Ibu meng-treatmentnya? Saya biasanya kalau kemarin masa-masa ketika hektiknya banget tuh ya, ketika memang banyak tugas di sekolah, kemudian ada beberapa ketugasan di luar yang memang harus segera diselesaikan, ditambah mungkin ada permasalahan nih. Nah biasanya ada pemicunya itu permasalahan yang terjadi di sekolah. Entah itu masalah anak, entah itu mungkin masalah dengan guru dan sebagainya yang harus segera diselesaikan. Nah itu biasanya ada nih Mas, aduh kok capek banget gitu ya. Cuma akhirnya saya kembali lagi nih Mas, kembali lagi ke misi saya jadi guru, jadi kepala sekolah untuk apa gitu. Apakah saya hanya sekedar hadir untuk menyelesaikan masalah atau saya ingin menjadi manfaat untuk mereka. Sehingga ketika saya kembali lagi ke keinginan awal saya ketika menjadi guru atau kepala sekolah, nah jadi ada rasa ya sudahlah ini harus dijalani gitu ya. Sebisa mungkin yuk dijalani, lebih mengikhlaskan lah, lebih bisa membagi emosi, kapan kita merasakan capek, kapan kita harus berkeluh kesah gitu. Kembali lagi ke sana. Menarik ya Bu ya. Nah, terakhir Bu. Tips and trick nih buat guru-guru di Indonesia, mungkin punya permasalahan yang sama nih Bu. Apa sih tips and tricknya supaya mereka juga bisa sama nih treatmentnya seperti Ibu Yulia? Monggo Bu. Kalau saya bilang sih kuncinya satu ya Mas ya, kita harus tahu dulu tujuannya apa menjadi seorang guru gitu ya. Kalau kemudian Bapak Ibu tujuannya adalah mohon maaf dalam artian untuk ekonomi, agak sulit ya memang ketika kita bicara guru untuk meningkatkan taraf perekonomian, kecuali mungkin beliau adalah seorang PNS dengan impasing dan sebagainya. Cuma ketika kita sebagai guru honorer, kemudian kita ingin memiliki jenjang karir yang jelas, atau kemudian kita bisa menjadi guru-guru yang betul bermanfaat, ya kembali ke tujuan kita. Jadi kalau kita tujuan menjadi guru adalah bermanfaat untuk orang lain, insya Allah apa yang kita lakukan itu kita tahu kok sampai di mana porsinya, kemudian kita harus bagaimana, itu pasti kita akan tahu. Dan
apa yang kita jalankan selama itu berawal dari sebuah keikhlasan, insya Allah pasti ada jalan. Karena sampai dengan hari ini itu yang saya rasakan. Jadi ketika dulu saya digaji dengan kecil, tapi saya berusaha ikhlas, ternyata ada kok banyak rezeki yang hadir. Yang kemudian meringankan pekerjaan kita yang entah itu dari mana jalannya, tapi itu sudah menjadi rahasia Tuhan ya. Saya pikir kuncinya di situ. Kunci utamanya adalah ikhlas Bapak Ibu semua ya. Ikhlas dalam menjalankan segala hal. Ibu Yulia, terima kasih banyak. Udah nggak terasa kita ngobrol-ngobrol kayak gini, udah kayak ngerumpi ya Ibu ya. Ngerumpi bermanfaat ya. Ngerumpi bermanfaat ya. Jadi kalau berada di sekolah saya jadi ini Bu, anak yang nakal. Ya. Kayaknya nggak ada anak yang baik, jadi mulai tumbuh gitu ya. Mungkin terima kasih banyak Ibu Yulia sudah memberikan insight baru dan juga sharing di sini ya. Dan kepada Bapak Ibu semua, itu tadi merupakan tips and tricks untuk manajemen waktu kepada Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin masih memiliki kendala yang sama ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu saja dari semua kendala, tantangan, rintangan dan lain-lainnya pasti ada jalannya Bapak Ibu semua. Sekian Bincang Guru Inovatif hari ini. Nah, Bu, terakhir ayo kita bareng-bareng dengan salam Guru Inovatif ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu kami minta untuk Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe dari channel guruinovatif.id ini ya Bapak Ibu ya. Udah siap Ibu ya? Siap. 1, 2, 3. Salam Guru Inovatif. Terima kasih Bapak Ibu semua.